Salam secangkir kopi, jumpa lagi dengan saya. Jangan lupa ngopi dan tetap semangat. Kali ini kita akan bincang-bincang mengenai masalah agama sebenarnya. Tetapi ya bukan masalah yang ritual dan sebagainya. Kenapa ini menjadi pembahasan kita? Karena sebenarnya kita itu unik, kita itu eksklusif, kita itu egois, tetapi kita juga sosialis. Jadi karakter manusia yang eksklusif, yang egois itu kadang-kadang bertentangan dengan karakter manusia yang sosialis, yang ingin bersosial. Nah, karena itu orang merasa bahwa dirinya paling benar. Apa yang dia yakini paling benar, ya. Apa yang dia pilih, yang dia miliki itu yang paling baik, ya. Apakah seperti itu? Jadi manusia sifatnya itu subjektif jadinya, tidak objektif. Itu tidak apa-apa, itu bukan suatu dosa, ya, tetapi mungkin akan menjadi masalah ketika akhirnya bertemu dengan orang yang subjektif, ya kan? Orang eksklusif bertemu dengan yang eksklusif. Nah, terjadilah ya perpecahan. Perpecahan itu terjadi karena masing-masing orang merasa dirinya benar, ya, egonya benar, harus menjadi eksklusif, tertutup terhadap yang lain. Nah, demikian juga di dalam hal agama. Ya, saya belajar hampir semua agama karena saya kembali menceritakan bahwa keluarga saya adalah keluarga yang Bhinneka Tunggal Ika. Ya, semua agama tuh ada, semua kepercayaan tuh, hampir semua kepercayaan tuh ada di dalam keluarga besar saya. Tetapi itu baik-baik saja gitu. Baik-baik saja, tidak ada yang merasa bahwa agama saya lebih baik gitu kan. Saya tidak tahu ya, tetapi memang karena keluarga saya itu sudah campur-campuran suku, bangsa, dan bahasanya sudah macam-macam. Dan saya belajar dari hidup keluarga besar saya, keluarga besar ibu saya, keluarga besar bapak saya. Saya belajar bahwa ternyata itu baik-baik saja gitu kan. Ketika prinsipnya lakum dinukum waliyadin gitu kan, itu tidak pernah ada yang namanya konflik, ya, berdiskusi saling gitu loh, berdiskusi, menceritakan agamanya saya menceritakan agamanya saya, tetapi ya tidak ada sakit hati, tidak ada yang saling mengkafirkan, tidak ada yang saling merasa bahwa hidupnya lebih baik atau agamanya yang lebih baik. Nah, ini yang menjadi prihatin ketika saya melihat Indonesia. Nah, sebenarnya keluarga saya bangga dengan keluarga saya, dan mungkin kadang-kadang saya berpikir di luar keluarga saya bodoh kali ya orang-orangnya gitu kan. Ya maaf untuk mengatakan itu. Bahkan saya melihat bahwa rohaniawan itu tidak belajar sejarah kali ya. Ya, jadi kadang-kadang saya menegur teman saya yang rohani itu dari agama apapun ya. Saya tidak ingin menyebut agamanya apa gitu kan. Tapi maksudnya gini, ya saya tegur, kamu tidak belajar sejarah ya, latar belakangmu ya. Kamu tidak belajar banyak ya, kamu cuma belajar ritual. Jadi ketika orang belajar ritual, dia udah merasa rohani. Ketika orang membaca sebuah kitabnya sampai tamat, oh dia udah rohani. Padahal rohani kan bukan seperti itu. Rohani itu adalah pertumbuhan rohnya. Ya, kalau cara berpikirnya masih anak-anak ya orang tidak bisa disebut dewasa. Sama juga dalam hal rohani. Kalau dia hidupnya masih dengan penuh hawa nafsu ya tidak bisa, dia sebenarnya seorang rohaniawan gitu kan. Jadi itu yang sebenarnya menjadi kegelisahan saya ya, sebagai orang yang lahir dengan berbineka tunggal ika di dalam keluarga besar saya. Itu saya melihat dunia ini yang aneh. Mungkin orang kebalikannya kali, melihat keluarga kami yang aneh, tapi justru kami melihat dunia yang aneh, ya kan. Nah, pertanyaannya adalah apakah betul orang masuk surga tuh harus beragama? Saya bisa membuktikan fakta. Ya, maaf para rohaniawan. Saya melihat banyak rohaniawan itu bejat. Ya karena kan orang-orang yang senang saya selidiki, kenal ke rumahnya, oh ternyata maruknya sama duit itu luar biasa. Ini kan tidak bisa rohani. Orang yang rohani tetapi dia maruk sama duit atau sama seks, sama perempuan. Oh, bahkan ada teman yang cerita dia kenal seorang A gitu kan, seorang pemuka agama lah gitu kan, diceritain biasa lah, minum biasa, ke diskotik biasa gitu kan. Tapi kalau lagi di tempat ibadah ya berceramah gitu ya, berkhotbah, berdakwah gitu ibaratnya. Tapi di luar itu ya
gitu kan. Nah jadi yang saya ceritakan ini kan fakta. Apakah orang beragama ketika orang menjadi rohani itu udah pasti masuk surga? Atau agama A, weh masuk agama saya, kamu pasti masuk surga? Ada nggak gitu? Nah, semua orang mencari dalil, tetapi saya tidak menemukan gitu loh. Karena kan saya belajar bertanya. Jadi jangan ini adalah pendapat saya. Jadi ke seorang ustaz saya akan bertanya kepada ustaz. Jadi ini bukan jawaban saya, sebenarnya jawaban mereka gitu, jawaban ustaz. Kepada pendeta saya bertanya kepada pendeta. Ya kepada ya yang beragama Buddha saya tanya, kepada agama Konghucu atau Hindu. Saya tanya, adakah jaminan gitu loh? Ketika orang hijrah langsung dijamin masuk surga, hijrah mati langsung masuk surga. Nah ternyata kalau dijelaskan secara terperinci dengan dalil-dalil itu ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Nah syarat dan ketentuan yang berlaku lah itu yang tidak diajarkan. Ya, jadi sebenarnya seorang beragama A, memilih agama A, dia percaya dia sudah itu. Ya pertama dosanya diampuni nggak? Bagaimana dia diampuni dosanya? Ya dia harus mengampuni dosa orang lain juga. Masa ada orang diampuni dosanya dia tidak mengampuni orang lain? Itu jadi pertanyaan. Ya enggak? Terus hidupnya damai sejahtera nggak? Hidupnya menjadi lebih baik nggak? Kalau orang bertobat tuh hidupnya lebih baik, bukan lebih pasif dalam mengungkapkan bahasa-bahasa agamanya, atau bukan pakaiannya, aksesorisnya berubah, bukan seperti itu. Ternyata ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Kalau orang yang diampuni dosanya dia mengampuni orang lain, gitu kan. Kalau orang yang dibersihkan dosanya ya dia hidupnya damai sejahtera dan sukacita dan tidak pernah ngajak orang lain konflik, gitu kan. Nah, atau ketika orang sudah disucikan dia merasa suci dan menganggap yang lain kotor gitu kan, dan yang lain najis, bahkan ya kalau di dalam istilah agama yang lain itu kafir, saya tidak. Nah itu saja suatu ciri-ciri bahwa orang itu nggak bakal masuk surga gitu sebenarnya secara dalil. Ya secara dalil tidak bisa, itu adalah kesombongan, dan orang yang sombong itu ditolak oleh Allah gitu loh. Tidak ada, karena untuk ya saya mengutip pandangan ulama besar Indonesia, Quraish Shihab, orang masuk surga itu sebenarnya hak prerogatif Allah. Jadi lu mau sholatnya 1000 kali rakaat, atau lu mau puasanya apa 1.000.000 kali gitu dalam setahun, prerogatif itu adalah suatu hak yang tidak bisa diganggu gugat, yang tidak bisa disogok-sogok gitu kan. Nah kenapa saya ceritakan ini sih, itu sama gitu loh. Apa yang diungkapkan oleh Profesor Dr. Quraish Shihab itu juga sebenarnya berlaku pada semua agama. Dan saya udah bertanya gitu, makanya saya bilang ya mungkin kenapa saya menyebut Profesor Dr. Quraish Shihab, karena mungkin itu tokoh nasional yang sudah dikenal. Itu sama, ternyata saya juga bertanya kepada yang lain juga, kepada agama lain juga sama, ada hak prerogatif, ada syarat dan ketentuan berlaku. Jadi tidak bisa orang yang sekarang itu kan arogannya, ketika dia merasa benar, dia merasa baik, ya itu tadi menjadi eksklusif, menjadi egois, ya kan. Tapi itu karakter manusia, itu tidak bisa disalahkan secara psikologis, karena psikologis manusia adalah ego itu artinya aku, keakuan kita itu tinggi. Nah bagaimana keakuan kita tidak menjadi tinggi adalah kita belajar gitu kan. Nah semakin banyak orang belajar itu semakin bijak. Ketika orang semakin bijak, maka dia akan menghilangkan keegoannya, atau sudah selesai dengan dirinya sendiri, dia sudah mengatasi dirinya sendiri. Nah bagaimana mungkin orang hidup kalau dia sendiri tidak bisa mengatasi dirinya sendiri? Ya mengajar orang untuk mengatasi masalah, tetapi dirinya sendiri tidak bisa diatasi. Itu adalah hal yang penting, poin yang penting ya. Kembali ke materi kita. Lalu gimana kita cara masuk surga? Ya. Jadi memang di dalam sejarah-sejarah, ya kita harus sejarah. Ini saya bicara tentang sejarah, saya tidak mau bicara tentang dalilnya. Jadi memang manusia diciptakan Tuhan itu memang inginnya di surga. Allah yang ingin, bukan manusia ya. Ya manusia waktu diciptakan mana tahu ingin surga atau ingin neraka, ya tidak tahu. Nah, tetapi karena manusia itu memberontak terhadap Allah, Allah itu marah. Akhirnya kan diberi pilihan. Ya kamu mau milih yang mana? Sebenarnya apa ya? Mungkin Allah tidak menghendaki ada orang disiksa, ada orang dihukum. Itu sebenarnya tidak menghendaki pada awalnya, tetapi karena Allah itu harus tegas. Kamu bisa milih yang mana. Jadi sejak Adam dipilih sebenarnya. Adam sudah ditempatkan di Eden atau di Firdaus, atau yang
istilah bahasa Timur Tengah itu sebenarnya surga gitu kan. Nah, tetapi karena di surga itu harus suci, harus kudus, nggak boleh ada pemberontakan. Nah, ada memberontak sama Hawa gitu kan, memberontak terhadap Allah, bukan karena sebuah masalah kecil ya. Kalau kita bicara tentang salah makan buah, itu cuma masalah kecil. Banyak orang sudah salah makan buah, tetapi yang menjadi masalah adalah pemberontakan terhadap Allah, itu yang disebut dosa. Nah, pemahaman orang tentang dosa pun salah. Jadi nggak, membunuh dosa, ya berzina dosa, itu memang salah satunya. Tetapi sebenarnya gini, kalau ada sebuah garis lurus lalu kita menyimpang 1 derajatnya, lalu garis lurus itu ya mungkin 5 meter, menyimpangnya masih sedikit. Tapi coba kalau 1 kilometer setelah dari 1 derajat, ya saya punya busur derajat, jadi ternyata setelah 5 meter lumayan jauh juga gitu ya. Kalau segaris lurus kita kasih titik 1 derajat, nah ternyata semakin jauh semakin jauh. Nah, itu adalah penyimpangan yang di dalam bahasa asli orang-orang Yunani ya, nggak salah, itu adalah hamartia, yang artinya menyimpang. Jadi dosa itu adalah tindakan menyimpang, tindakan yang tidak semestinya, itu sebenarnya dosa. Jadi kalau ada, maaf ya, kalau ada orang laki-laki ingin menjadi perempuan, itu udah menyimpang, ya kan? Kalau ada orang tua tidak bisa mendidik anaknya, itu sudah menyimpang. Ya sebenarnya gitu. Terus kalau ada orang, Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk sosial, lalu dia tidak peduli dengan orang lain, itu udah menyimpang. Jadi sebenarnya itu dosa. Jadi dulu itu tidak ada dosa besar dan dosa kecil. Tetapi bagi orang Timur Tengah yang pekerjaannya pedagang, ya maaf ini, dalam pedagang mereka itu memberi nilai, lalu ada yang besar, ada yang kecil, karena untuk bisa membandingkan, oh ini dosanya besar dan kecil. Tetapi sejak awal ya, saya membacanya dalam bentuk sejarah ya, sejak awal itu tidak ada sebenarnya dosa itu besar atau kecil. Membunuh, berzina, ya kan, melawan orang tua, itu sama, itu adalah sebuah dosa, dan semuanya itu dihukum. Jadi sama aja kayak kita punya motor, kita melanggar, nggak punya SIM ya tetap dihukum, melanggar lampu merah tetap dihukum, ya kan, tidak punya STNK tetap dihukum. Jadi sama aja gitu loh. Mau pelanggaran manapun tidak ada yang besar kecil. Melanggar lampu merah itu disebut dosa kecil, tapi nggak punya STNK itu dosa besar. Tidak seperti itu. Nah, itu adalah sebenarnya pemahaman yang ya kemudian di dalam kitab undang-undang misalnya kayak Indonesia yang ngikutin Belanda, kitab undang-undangnya untuk pidana perdata, jadi dibuat tuh pokoknya kalau membunuhnya sengaja sekian, kalau membunuh dengan direncanakan hukuman mati segala macam. Tapi kalau tidak sengaja membela diri, semuanya akhirnya ada nilai, dan nilai itulah sebenarnya yang kita pakai. Dan akhirnya di dalam Islam itu ada nilai-nilainya, pahala itu ada nilainya, dosa itu ada nilainya. Maka muncullah yang namanya hisab. Untuk masuk surga itu dihisab mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil. Nah, tetapi pemahaman sejak Allah tidak menentukan itu, karena itu adalah persepsi manusia tentang dosa dan pahala ya. Jadi tidak salah, persepsi manusia kan tidak salah, tetapi apakah itu menjadi persepsi Allah, itu yang menjadi masalah sebenarnya gitu kan. Jadi kita kembali lagi, apakah orang beragama itu bisa masuk surga? Ya banyak orang, karena saya kembali ceritakan ya, teman-teman saudara-saudara saya ya kan, yang ibaratnya satu darah lah, karena saudara keluarga besar ya, mungkin ada yang ya supaya masuk surga ya bersemedi, ya berpuasa, menyucikan diri gitu kan. Saya dulu sering gitu, menyucikan diri ya kan, menyucikan diri, tidak makan daging misalnya, seperti itu. Ini nggak boleh, ini membunuh. Makan daging itu kan membunuh itu adalah dosa, walaupun itu binatang gitu kan. Nah, tapi kalau makan tanaman itu tidak, istilahnya tidak membunuh. Nah terus tidak boleh makan darah gitu. Ini sama lah, Kristen, Yahudi, Islam ya tidak boleh makan darah itu adalah nyawa. Ya, jadi hal-hal seperti itu yang sebenarnya yang membatasi kita, yang kita sebenarnya jadi susah ya masuk surga itu. Syaratnya banyak, betul. Syarat dan ketentuannya harus dilakukan. Jadi tidak, agama tidak. Jadi kalau saudara mau saya ngomong dengan jelas, saya akan bilangnya agama tidak menjamin. Ya saya ngomong lah sama pendeta Kristen, Katolik segala macam, ngomongnya tetap Anda mau jadi orang Katolik pun tidak bisa masuk surga, Anda menjadi orang Kristen tidak masuk. Tanya saja kalau tidak percaya. Atau Anda menjadi masuk Islam tidak akan masuk surga, menjadi orang Yahudi tidak masuk surga. Tanya saja kepada mereka yang bersangkutan, yang dalam tanda kutip ngerti ilmunya. Ya
Kenapa kita itu menjadi egois, menjadi merasa bahwa agama saya menjadi agama yang benar? Karena tidak diajarkan atau yang ngajarkannya salah. Saya bilang ngajarkannya salah, ya. Ya, agama yang benar yang berkenan di sisi Allah adalah Islam. Karena tidak diterjemahkan seluruhnya. Islam itu artinya orang yang tunduk patuh. Jadi orang Islam itu artinya orang Islam bukan pengikut Nabi Muhammad. Artinya orang Islam adalah orang yang berserah kepada Allah. Kalau Anda mengikut Nabi Muhammad tapi tidak berserah kepada Allah, ya tidak masuk surga. Ya kan? Itu misalnya di Islam ya. Apa yang saya sampaikan ini dari pelajaran saya loh kepada para rohaniawan itu ya. Terus ke Kristenan. Jadi orang masuk Kristen ya masuk ke surga. Saya belajar dan menemukan dan saya bertanya, ya mengkritisi. Oh ternyata tidak. Anda masuk Kristen, dibaptis segala macam, masuk surga? Enggak, itu bukan. Yang menjadi masuk adalah menjadi murid Yesus, menjadi murid Isa Masih. Terus cukup? Oh tidak, serupa dengan Yesus, serupa dengan Isa Masih. Jadi kalau ada orang Kristen karakternya tidak serupa dengan Yesus, tidak serupa dengan Isa Masih, belum tentu masuk surga gitu loh. Kan ya menurut mereka ya. Jadi kalau saudara orang Kristen protes ya silakan tanya kepada para teolognya saudara masing-masing. Enggak. Jadi orang Kristen bisa masuk surga adalah kalau Yesus diam di dalam hatinya, ya, dan dia tinggal di dalam Yesus dan Yesus tinggal di dalam dia, makanya dia sama-sama. Jadi orang melihat hidup dia itu hidupnya Yesus, gitu. Hidup bagaimana Yesus dulu hidup. Nah itu baru dia bisa masuk surga. Ada jaminan, ya jaminannya 100% masuk surga. Sama ketika orang jadi pengikut Muhammad, tidak ada jaminan 100% masuk surga. Tetapi ketika ada orang menjadi muslim gitu kan, berserah kepada Allah, itu semua tuh rukun iman dijalani segala macam lah misalnya, itu baru ada jaminan. Ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Ya kan, ada syarat dan ketentuan. Juga saya bertanya kepada teman yang Buddha misalnya, itu harus benar-benar menjadi Buddha, ditampar, diludahi Amitabha. Berat syaratnya gitu kan. Ada Hindu juga gitu kan. Ya mungkin yang lain saya tidak menceritakan. Sama mungkin kalau saya menceritakan agama Buddha atau Hindu ya, mungkin minoritas pemirsa saya mungkin tidak ada yang seperti itu. Tapi dari Buddha mungkin Konghucu ya, ketika sudah bisa Amitabha mengalami Buddha di dalam hidupnya ya, baru bisa ke nirwana gitu loh. Kalau tidak ya cuma masuk agama Konghucu, ya tidak ada jaminan. Silakan cari dalilnya gitu kan. Nah saya bicara ini karena saya sudah bertanya kepada mereka para rohaniawan, para pemuka agama, ya memang seperti itu. Tetapi gitu loh, sepertinya itu disembunyikan gitu loh supaya ada pengikutnya. Ya jadi makanya saya ngomong ini, udahlah jangan ikut-ikutan manusianya, tapi coba cari kebenaran. Jadi masyarakat awam seperti saya dan saudara adalah mencari pembenaran terhadap agama kita. Tetapi sebenarnya yang kita cari adalah kebenaran, jangan pembenaran. Oh saya pilih A, saya cari pembenaran kemana-mana. Ya menjadi eksklusif, menjadi egois. Jadi yang harus kita cari adalah kebenaran. Kebenaran itu adalah berasal daripada Allah itu sendiri, Tuhan itu sendiri. Jadi lagi-lagi saudara, ya saya ingin kita semua ini kritisi semua yang kita masuk ke telinga kita dan apa yang kita lihat dari mata kita. Jadi ini bukan mendiskreditkan suatu agama atau mengajak saudara untuk tidak beragama ya. Cuma bertanya, betulkah gitu kan, bahwa agama yang kita yakini itu menjamin kita 100% masuk surga. Nah kalau tidak menjamin kita 100% masuk surga, terus kita ingin merasa bisa masuk surga, kan aneh. Jadi agama itu bukan perasaan gitu. Wah pokoknya gue yakin itu. Saya lucunya gini, ada teman saya hobinya mancing, jadi dia bikin ramuan segala macam. Wah yakin ramuan ini bisa dapetin ikan. Pada kenyataannya seyakin-yakinnya dia pasti selalu ganti tiap minggu untuk membuat ramuan pelet yang dapat ikan. Atau ada teman saya dulu zamannya SD, SB, toge segala macam ya, itu teman-teman ya, saya tidak masang toge, tetapi teman-teman bilang, wah pasang ini, gue yakin besok bisa dapat. Jadi tidak bisa agama digitukan gitu loh. Agama itu ya di dalam Islam itu kita perlu kecerdasan fikih. Jadi harus belajar gitu loh, benar seperti apa, tidak bisa berdasarkan keyakinan
Ya, di dalam kekristenan ada yang harus orang mengerti teologi, mengerti Tuhan itu apa, Allah itu apa. Di dalam agama Buddha, bagaimana harus apa? Harus memahami ya, mendapatkan yang namanya apa? Pencerahan yang disebut bodhi kan, ya kan? Buddha itu kan mendapatkan pencerahan. Ya harus sampai ke situ dan itu ada syarat dan ketentuannya. Tidak bisa dengan ritual gitu kan. Atau tidak bisa senang melakukan gitu kan. Dengan sodako segala macam memang ada semuanya gitu kan. Bayar ini, bayar itulah kan. Melakukan ini, melakukan itu. Tetapi tidak ada jaminan. Ya, kita bisa masuk surga dengan melakukan itu. Walaupun ada dalilnya. Karena apa? Karena ada tahap Allah itu di surga. Kalau ingin kita sama-sama dengan Allah, ya kita harus mengenal. Sama aja ada orang ketemu di jalan sama saya tidak mungkin mengundang dia ke rumah saya karena saya tidak kenal dia dan dia tidak kenal saya. Tetapi kalau kami sudah akrab, silakan mau nginap seminggu, sebulan di rumah saya bisa. Gitu. Itu analogi aja saja. Demikian juga kita ke surga. Kalau kita tidak mengenal siapa Allah, karakter Allah tidak ada di dalam kita, seperti apa? Terus kita tidak melakukan apa yang Allah kehendaki. Nih, ingat ya, yang Allah kehendaki bukan yang agama kehendaki. Yang Allah kehendaki dalam hidup kita, tujuan penciptaan kita itu apa? Untuk apa kita hidup? Mengapa kita hidup? Bagi siapa kita hidup? Ya kan? Baru kita tahu dan kita mengenal yang namanya Allah. Allah mengenal kita. Kita melakukan sesuatu sebagai ciptaan gitu kan? Berfungsi sebagai ciptaan. Jadi ini yang saya sampaikan ya. Tidak 100% saya bisa menyampaikannya karena supaya saudara menemukan sendiri kebenaran. Karena saya tidak ingin mengindoktrinasi pikiran saudara, tapi saya ingin yuk belajar, cari kebenaran. Kebenaran ketika kita menemukan kebenaran, ya terserah. Dan saudara punya agama keyakinan masing-masing, tetapi keyakinan itu tidak bisa memberikan fakta. Keyakinan itu tidak bisa memberikan apa? Solusi gitu kan, kayak sebenarnya gitu kan ya, kayak tadi saya ceritakan orang masang togel itu kan yakin, orang mancing itu yakin gitu kan, tapi apakah itu akan membawa fakta? Nah itu makanya ada syarat dan ketentuan yang berlaku ya kan, untuk kita pahami dan kita sadari. Jadi saudara, mari kita merenung, mari kita kritisi diri kita sendiri, kita kritisi apa yang masuk ke telinga kita, apa yang kita lihat dan apa yang ada di dalam memori kita yang dididik sejak kecil. Ya kita belajar, kita untuk mengalami yang namanya kebenaran, mencari kebenaran itu di mana dan bagaimana. Silakan saudara, kita semua belajar sama seperti saya belajar, dan saya belajar tidak pernah berhenti ya, karena sampai saya menemukan kebenaran itu sendiri. Terima kasih sudah menyaksikan, tetap semangat dan jangan lupa ngopi.